Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Lestari dengan NIM 200 Di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini saya akan melakukan praktikum bidang miring. Berikut ini tujuan dari praktikum bidang miring. Yang pertama adalah mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua adalah menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga adalah menjelaskan keuntungan dan juga kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Berikut ini alat dan juga bahannya. Yang pertama adalah kit bidang miring yang terbuat dari kardus dan juga alat tulis. Berikut ini adalah alat dan juga bahannya. Yang pertama adalah kit bidang miring yang terbuat dari kardus dan juga alas papan tulis. Yang kedua adalah neraca pegas. Yang ketiga adalah penggaris. Dan yang keempat adalah busur. Yang kelima adalah beban. Yang keenam adalah timbangan. Berikut ini adalah prosedur praktikum yang akan saya lakukan untuk bidang miring ini. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan juga bahan. Selanjutnya kita menimbang balok kayu menggunakan timbangan. Kemudian, lihatlah berapa berat pada beban 1. Selanjutnya kita tulis pada hasil praktikum. Selanjutnya yaitu mengukur ketinggian bidang miring dan juga panjang lintasan pada bidang miring 1. Jangan lupa kita tulis pada hasil pengamatan. Lalu kita ukur berapa besar sudutnya. Kita tulis lagi berapa sudutnya. Selanjutnya yaitu mengukur berapa tinggi lintasan tersebut. Lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Selanjutnya adalah mengaitkan balok pertama. Kemudian kita angkat balok kayu yang sudah dikaitkan. Lalu kita tarik pada bidang miring. Lalu kita amati pada neraca. Selanjutnya kita tulis pada hasil pengamatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menarik balok tanpa menggunakan bidang miring. Selanjutnya mengamati neraca. Lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah menimbang beban 2. Lalu kita amati berapa berat beban 2 ini. Selanjutnya kita tulis pada hasil pengamatan. Lalu kita kaitkan beban 2 ini. Nah, langkah selanjutnya kita tarik
menggunakan bidang miring. Setelah itu kita amati pada neraca pegas ini. Selanjutnya kita tulis hasil pengamatannya. Selanjutnya kita angkat balok kayu yang kedua ini, lalu kita arahkan pada lintasan yang tidak melalui bidang miring. Selanjutnya kita amati pada neraca pegas ini. Langkah selanjutnya adalah kita tulis hasil dari pengamatannya. Selanjutnya adalah menimbang beban 1 dan juga beban 2. Lalu kita amati dan langkah selanjutnya kita tulis pada hasil praktikum. Langkah selanjutnya yaitu mengaitkan balok 1 dan juga balok 2 pada neraca pegas ini. Kemudian kita angkat balok ini, lalu kita letakkan pada lintasan pada bidang miring. Langkah selanjutnya kita amati pada neraca pegas ini. Lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Langkah selanjutnya kita angkat lagi balok 1 dan juga 2 ini tanpa menggunakan bidang miring. Selanjutnya kita amati pada neraca pegas ini. Lalu kita tulis pada hasil pengamatannya. Sama seperti tadi, kita ukur terlebih dahulu berapa panjang ketinggian dari bidang miring ini. Lalu kita tulis pada hasil praktikum. Selanjutnya kita ukur berapa besar sudut dari lintasan bidang miring yang kedua ini. Lalu kita tulis lagi pada hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengukur ketinggian bidang miring. Lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengaitkan beban 1 pada neraca pegas ini. Lalu kita angkat balok ini melewati bidang miring. Setelah itu kita amati pada neraca pegas ini, lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Selanjutnya kita angkat beban 1 ini tanpa melalui bidang miring. Kita amati pada neraca pegas ini, lalu kita tulis berapakah hasil dari pengamatannya.
Selanjutnya kita angkat beban pertama ini tanpa melalui bidang miring. Lalu kita amati pada neraca pegas ini, lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah mengaitkan beban yang kedua selanjutnya kita angkat, lalu melewati bidang miring. Selanjutnya kita amati pada neraca pegas ini, lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah mengaitkan kedua beban ini melewati bidang miring ini. Setelah itu kita amati pada neraca pegas ini, lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Langkah selanjutnya kita angkat kedua beban ini tanpa melalui bidang miring. Sama seperti tadi, kita amati pada neraca pegas ini, lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Seperti pada bidang miring sebelumnya, kita juga akan mengukur pada bidang miring yang ketiga dengan ketinggian yang berbeda. Pertama, kita ukur panjang lintasan dari bidang miring yang ketiga ini. Lalu kita tulis pada hasil praktikum. Lalu selanjutnya kita ukur tinggi kit pada bidang miring ini. Selanjutnya kita tulis pada hasil praktikum. Langkah terakhir adalah kita ukur terlebih dahulu berapa sudut dari kit bidang miring ini. Sama seperti tadi, kita tulis pada hasil praktikum. Selanjutnya kita kaitkan beban satu ini, lalu kita angkat, setelah itu melewati bidang miring. Lalu kita amati pada neraca, lalu kita tulis pada hasil praktikum. Langkah selanjutnya kita angkat beban satu ini tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita amati pada neraca, lalu kita tulis pada hasil praktikum. Langkah kedua, kita kaitkan juga beban 2. Lalu kita angkat. Setelah kita angkat, kita melewati lintasan pada bidang miring. Setelah itu, kita tulis berapa hasil dari pengamatan pada neraca pegas. Lalu kita tulis pada hasil pengamatan. Langkah selanjutnya, kita angkat beban 2 ini tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita amati pada neraca pegas, lalu kita tulis pada hasil pengamatan.
Langkah selanjutnya, kita gabungkan antara beban 1 dan juga beban 2. Setelah itu melewati lintasan pada bidang miring. Lalu kita amati berapa pada neraca tugas. Setelah itu kita tulis pada hasil praktikum. Selanjutnya, kita angkat kedua beban ini tanpa melalui bidang miring. Lalu kita amati pada neraca tugas ini, setelah itu kita tulis pada hasil praktikum. Demikian video praktikum ketiga dari saya, yaitu praktikum bidang miring. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.